Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang jujur, orang yang jujur dianggap pembohong, pada tahun-tahun tersebut para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Di samping itu, undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Bagus, bagus. Kalian semua memang teman yang sejati. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan, pasti melakukan aktivitas, dan setiap pekerjaan akan ditanya kembali apa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr, 92-93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya, hadis riwayat Al-Bukhari. Ciri-ciri pemimpin di akhir zaman. Dan di antara ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diantaranya yaitu 1. Para pemimpin sesat. Diriwayatkan dari Aus R.A. berkata, bahwa Rasulullah bersabda, aku tidak takut, ujian yang akan menimpa, pada umatku, kecuali ujian para pemimpin sesat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sufyan As-Sauri menggambarkan mereka dengan mengatakan, tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat, kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati, agar amal kalian tidak sia-sia. 2. Para pemimpin yang bodoh. Dari Jabir bin Abdillah R.A. bahwa Rasulullah berkata kepada Ka'ab bin Ajzah. Artinya, aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh, hadis riwayat Ahmad. Dalam hadits riwayat Ahmad di atas dikatakan bahwa maksud pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah. Yaitu pemimpin yang tidak menerapkan nilai-nilai syariah Islam. 3. Para pemimpin yang menolak kebenaran, dan menyeru pada kemungkaran. Dari Ubadah bin Syamit R.A. berkata bahwa Rasulullah bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui atau imani. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 4. Para penguasa yang memerintah dengan mengancam dan menekan rakyatnya. Dari Abu Hisham As-Silmi R.A. berkata bahwa Rasulullah bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara atau berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik, memuji mereka, dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat Tabrani. 5. Para pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan selalu mengakhirkan sholat, mengabaikan syariat. Dari Abu Hurairah R.A. yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, artinya, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya atau menteri-menterinya fasik, para hakimnya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam atau fuqahanya menjadi pendusta. Sehingga, siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, karena khawatir akan bersubhat dengan mereka. Hadis riwayat Tabrani. 6. Para pemimpin yang memerintah dengan diktator atau kejam. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutomah atau diktator. Hadis riwayat Al-Bazzar. Pemimpin al-hutomah atau diktator adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya dengan memaksakan rakyat meskipun tidak disukai oleh rakyatnya. Dari Abu Laila al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, "Dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani rakyat, mereka tidak mengasihani, jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak menunaikannya, dan jika mereka disuruh berlaku adil mereka menolak keadilan, mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan, dan memecah belah tokoh-tokoh kalian. Sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka, dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka." Hadis riwayat Tabrani. 7. Para penguasa zindik atau berpura-pura beriman. Dari Emakil bin Yasar bahwa Rasulullah bersabda, artinya, dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, pemimpin yang bertindak zalim terhadap rakyatnya, dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari jalan agama. Hadis riwayat Tabrani. 8. Pemimpin yang banyak menipu rakyatnya. Dari Abu Hurairah R.A., Rasulullah bersabda, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang jujur, orang yang jujur dianggap pembohong, pada tahun-tahun tersebut para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu ada sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Dalam riwayat lain disebutkan, Ruwaibidah itu adalah orang fasik yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik, dan Al-Umaro pemerintah fasik yang berbicara mengurusi urusan umum publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Wallahu alam.